Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah haji dan umroh. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Haji adalah ibadah yang sangat mulia, dan haji ini awal disyariatkan adalah di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ada banyak kejadian di keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dijadikan sebagai bagian daripada haji, seperti kasus dari istri Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Nabi Ibrahim itu memiliki dua istri. Yang pertama itu Sarah dan yang kedua itu Hajar. Sarah itu menikah dengan Nabi Ibrahim selama 60 tahun lebih. Namun selama 60 tahun dia tidak mempunyai anak dari Nabi Ibrahim. Si Sarah ini memiliki kecantikan yang sangat luar biasa secara fisik, begitupun dengan akhlaknya. Ringkas cerita, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam pernah membawa Siti Sarah ke Mesir, dan di Mesir waktu itu ada raja yang zalim yang sangat suka mengambil istrinya orang. Pokoknya setiap perempuan yang berstatus istri pasti diambil sama raja itu, karena raja itu menganggap tidak mungkin seseorang itu dinikahi atau perempuan itu dinikahi kecuali memiliki kelebihan. Itu adalah suatu penyakit jiwa dari raja itu. Lalu masuklah Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah tadi ke Mesir. Sebelum mereka masuk ke Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Sarah, kalau orang-orang bertanya atau prajurit bertanya, siapa saya? Siapa Nabi Ibrahim? Kamu jawab saja, saya adalah saudaramu. Begitupun sebaliknya. Jadi pada saat Siti Sarah ditanyai, siapakah dia? Dia saudaraku. Pada saat Nabi Ibrahim ditanya, siapa dia? Dia saudariku. Sampailah mereka di Mesir dan sepakat dengan hal itu. Akan tetapi prajurit Mesir itu tidak percaya pada saat tidak percaya akan status saudara mereka. Pada saat raja ini bertemu langsung dengan Siti Sarah, dia langsung terpesona dengan melihat kecantikan si Sarah itu. Raja itu sangat tidak percaya bahwa Sarah itu adalah saudarinya Nabi Ibrahim. Lalu Sarah dibawa menghadap Raja Mesir. Dengan tidak sabar, Raja Mesir ini sangat ingin sekali menjamah Siti Sarah. Pada saat Raja ini ingin menjamah Siti Sarah, Raja itu mengalami stroke di bagian tangannya. Lalu Raja itu bertanya kepada Sarah, kamu apakan saya? Apa yang terjadi dengan saya? Siti Sarah pun menjawab, aku meminta kepada Tuhanku, kepada Allah, untuk menghukummu, karena kamu ingin menjamahku padahal kamu bukanlah suamiku. Lalu si raja ini mengatakan kepada Sarah, memohonlah kepada Tuhanmu atau berdoalah, katakanlah kepada Tuhanmu agar penyakit ini bisa disembuhkan. Saya tidak akan menjamahmu, saya tidak akan mengganggumu lagi. Siti Sarah pun berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Tangan raja ini sembuh seketika. Namun raja ini tetap saja jengkel kepada Sarah dan tetap saja ingin menjamah Siti Sarah. Dan lagi-lagi pada saat dia ingin menjamah Siti Sarah untuk yang kedua kalinya, tangan raja ini menjadi tidak bisa bergerak, kena stroke lagi.
pernyataan yang sama yang dikatakan oleh raja, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lakukan kepada saya?" Siti Sarah pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku berdoa kepada Tuhanku agar bisa menghukummu. Kamu ingin menjamahku padahal kamu bukan suamiku." Lalu raja itu meminta lagi untuk menyembuhkannya. Lagi-lagi Siti Sarah meminta kepada Allah untuk menyembuhkan raja itu dan sembuh lagi. Namun untuk yang ketiga kalinya, raja itu tetap saja jengkel kepada Siti Sarah dan tetap ingin menjamah Sarah. Lalu Siti Sarah meminta kepada Allah agar seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, kecuali mulutnya saja yang bisa bergerak. Lalu raja itu berkata, "Saya jadikan saksi seluruh orang yang ada di istana ini bahwasanya saya tidak akan menjamah kamu dan tidak akan mengganggumu. Mintalah kepada Tuhanmu untuk bisa menyembuhkanku." Lalu Sarah meminta kepada Allah untuk menyembuhkan raja itu, dan akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu berkata, "Singkirkan wanita ini," maksudnya jangan hadirkan lagi wanita ini dari istanaku, karena yang kalian datangkan ini bukan manusia, melainkan jin. Lalu si raja ini khawatir bahwa penyakit stroke-nya akan datang lagi kalau Sarah itu tetap berdoa lagi kepada Tuhannya agar supaya raja ini bisa merasa aman, terhindar dari stroke lagi. Raja ini menghadiahkan seorang budak. Namun ada yang mengatakan yang dikatakan seorang budak itu tadi adalah putri dari raja itu sendiri. Ia bernama Hajar. Lalu dibawalah Hajar ini pulang ke Palestina dan bekerja membantu Siti Sarah tadi. Waktu terus berjalan, umur Sarah sampai 60 tahun, dan selama 60 tahun itu tidak mempunyai anak dari suaminya Ibrahim. Pada saat itu Hajar berusia 30 tahun. Karena Sarah memiliki niat baik menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dijadikan istri. Lalu Hajar pun dibebaskan dari budaknya dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 1 tahun kemudian Hajar melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail. Fitrah wanita atau perempuan, seorang istri pertama ini, si Siti Sarah ini, dia pun ingin punya anak dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sedih tidak bisa memberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Lalu Siti Sarah pun hamil pada saat usia 62 tahun. Dan dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Jadi Ismail dan Ishak ini dua-duanya menjadi nabi. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim pada saat memiliki anak Ismail jauh sebelum lahirnya Ishak. Waktu itu Ismail masih berusia di bawah 1 tahun, masih disusui oleh ibunya Hajar. Namun datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istri dan anaknya Hajar dan Ismail ke suatu tempat maksudnya. Lalu Hajar dan Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Mekah waktu itu adalah sebuah lembah yang dinampak adalah gersang, tanah lapang yang gersang, kering, panas, tidak ada kehidupan atau bekas-bekas kehidupan itu tidak ada.
Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, tapi itu di tempat rumahmu yang mulia." Pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya, apakah Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada? Sudah dibangun? Jawabannya adalah sudah ada. Tetapi karena kejadian-kejadian waktu itu, sebelum itu, tinggal tersisa pondasinya saja yang masih berdiri di sana, yang masih ada. Namun di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai Bakkah. Pada saat tiba di sana, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak berbicara apa-apa. Lalu dia bilang sama Hajar, "Turunlah wahai istriku, bawalah Ismail bersamamu, bawalah Ismail denganmu, dan kalian akan aku tinggalkan di tempat ini atau di lembah ini." Hajar pun merasa kebingungan. Tidak ada instruksi, tidak ada informasi, bahkan dia tidak menyiapkan perbekalan sedikit pun. Hanya air. Airnya pun tidak banyak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dengan muka murungnya membalikkan untanya menuju ke arah Palestina, menuju ke arah pulang, diikuti oleh Hajar. Seraya berkata, "Wahai Ibrahim, apakah kamu ingin meninggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali? Tidak ada hewan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan." Ibrahim alaihi salam hanya bisa menangis, meneteskan air mata, seraya terus berjalan menunggangi untanya. Diikuti lagi oleh Hajar, dan Hajar pun berkata, "Ya Ibrahim, wahai suamiku, apakah kamu ingin meninggalkan kami di tempat yang gersang ini, di lembah ini?" Dan lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tidak berbicara apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, hanya bisa menangis yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim. Untuk yang ketiga kalinya, untuk yang beberapa kali, Siti Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, mendapatkan getaran, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu agar seperti ini?" Dan Nabi Ibrahim alaihi salam menganggukkan kepala, tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepala saja. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, tidak mungkin Allah akan membiarkan kami mati. Seperti saya mendengar dan saya patuh, sami'na wa ata'na." Begitu kesolehan orang-orang terdahulu. Dia bilang, "Ya Ibrahim, pergi saja, tidak apa-apa." Ibrahim pun pulang ke Palestina. Di tengah jalan, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah yang di sana adalah tempatmu yang mulia, rumahmu yang mulia, agar mereka mendirikan sholat dan sebagaimana yang telah engkau perintahkan kepada mereka. Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal bersama mereka, yang bisa tinggal mendampingi mereka." Hajar pun merasa cemas karena Nabi Ibrahim sudah tidak terlihat lagi. Hanya terlihat tempat yang lapang, padang pasir yang panas. Hajar pun berpikir sebelum datangnya gelap, dia harus mencari sesuatu yang bisa dimakan atau sesuatu yang bisa ditinggali. Alangkah baiknya jika dia mencarinya sebelum datangnya kegelapan, sebelum datangnya malam. Dia tinggalkan Nabi Ismail. Di sana ada dua bukit, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dia naik terus
naik ke Bukit Sofa, seolah-olah ada air di sana. Dia mencari, terus mencari, naik ke Bukit Sofa, tidak ada apa-apa. Melirik atau melihat ke Bukit Marwah, dia berpendapat di sana ada air. Dia naik, dia turun lembah ke bukit, dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Sudah naik di Bukit Marwah, tidak ada apa-apa juga. Sampai 7 kali dia bolak-balik naik turun Sofa Marwah, naik turun Sofa Marwah. Lalu Hajar kembali kepada Ismail, anaknya, karena sudah lelah. Pada saat itu dia kembali dan kaget melihat ada mata air di bawah telapak kaki anaknya. Hajar mendatangi anaknya Ismail dengan semangat, dan dia pun membendung air itu. Seraya berkata di dalam bahasa Palestina asli, yaitu Zam-Zam, yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Kemudian ringkas ceritanya, keluarlah suku-suku Arab dari Yaman, karena pada waktu itu tidak ada suku lain di Arab itu melainkan di Yaman. Mereka ingin keluar dari Yaman menuju ke Syam. Nah, waktu di tengah-tengah perjalanan, kan mereka melewati Jazirah Arab. Pada di jalan-jalan, di tengah-tengah jalan itu, mereka melewati lembah Mekah. Namun, alangkah kagetnya mereka. Sontak agak histeris mereka melihat kenapa banyak burung yang berterbangan di atasnya dan melingkar di atas itu, di atas lembah, berputar-putar. Mereka bingung. Seolah-olah di bawahnya ada air, padahal tidak pernah ada air di bawah itu, di bawah lembah itu. Kenapa ada burung yang berterbangan, yang berputar-putar? Kemudian mereka mengutus 2 orang untuk mendatangi, untuk melihat kondisi di bawah. Apa memang benar ada air di bawahnya? Dan mereka pun kaget melihat ada Hajar dan anaknya Ismail yang sedang duduk di sebelah mata air Zam-Zam. Maka mereka pun memiliki adab dan akhlak kepada Hajar dan ingin meminta kepada Hajar, meminta izin, ingin tinggal di sana. Tapi mereka memiliki suku dan semua sukunya itu banyak. Ada yang mengatakan ratusan orang, dan ada lagi yang berselisih tentang hal itu. Dan ini itu adalah sebuah hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan suatu kaum yang bisa hidup, yang bisa tinggal bersama Hajar dan anaknya, putranya Ismail, yaitu suatu suku, dan suku ini bernama suku Jurhum. Suku ini pun meminta izin kepada Hajar. Seraya mengatakan, "Wahai ibu," katanya, "kami tidak punya tempat tinggal, bisa tidak kami tinggal di sini?" Dan Hajar pun mengizinkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.